Hai guys, welcome back to my channel. Back lagi bersama aku, Putri lagi-lagi. Setelah sekian lama guys, terakhir aku bikin video YouTube itu kalau nggak salah bulan Februari, kalau nggak salah deh. At least itu berarti 3 bulan yang lalu. Dan akhirnya today I'm back. Setelah sekian lama. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang yang menurut aku hal yang gak semua orang tahu, dan yang kalian pikir terjun di dunia industri kepenulisan itu bakal mulus-mulus aja. Tapi enggak guys. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang sisi kelam dunia penerbitan. Penasaran? Kalau penasaran, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian dulu ya guys. Yeay, makasih yang udah nge-like video ini. Jangan lupa juga buat subscribe aku dan share video ini nanti ke teman-teman kalian, karena video kali ini bermanfaat banget. Aku bakal ngebahas tentang sisi kelam dunia penerbitan yang mungkin kalian gak tahu dan kalian bakal kaget dengernya. Tapi sebelum aku ngebahas, aku mau rekomendasiin kalian sesuatu yang lagi aku cintai banget. Kalau kalian ngikutin Instagram aku, pasti kalian tahu banget siapa yang paling aku cintai. Karena ini kayak sebulan sekali aku pasti rekomendasiin dia ke kalian. Siapa lagi kalau bukan Scarlett. Jadi aku cinta itu sama Scarlett karena bener-bener aku ngerasain sendiri khasiatnya. Kayak kulit aku jadi cerah, terus aku jadi wangi setiap saat, dan kantong aku terjaga karena harganya affordable banget. Rata semuanya cuma 75.000 aja. Terus aku suka banget, saking cintanya, setiap Scarlett ngeluarin varian terbaru atau produk baru, aku tuh kayak harus coba karena bener-bener aku nggak mau ketinggalan updatean produk ini. Nah, terus kemarin Scarlett baru aja ngeluarin varian terbaru mereka, ada body lotion yang variannya Jolly. Nah, ini nanti bakal aku review satu-satu bareng sama body scrub sama shower scrub yang biasa aku pakai, biar kalian juga ngerti step by step makainya gimana nih, gitu ala Putri lagi-lagi. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama aku pakai body scrub nih. Nah, aku tuh selalu pakai ini 2-3 kali seminggu. Ini tuh bagus banget, sumpah, sebagus itu. Nah, body scrubnya ini enak banget. Ini kayak body scrub terenak yang pernah aku pakai, karena dia bener-bener kayak butirannya tuh halus dan nggak kecairan, terus juga nggak kekerasan gitu. Kayak ini bener-bener kayak pas gitu di tengah-tengah. Dan jadinya tuh kayak maksimal ngangkat sel kulit matinya. Terus ini yang romansa tuh harumnya favorit aku banget, kayak bunga-bunga yang seger gitu. Terus kalau udah selesai mandi pun wanginya tetap nempel gitu. Terus juga ini tuh kayak kasih efek mencerahkan sehabis mandi, karena ini mengandung vitamin E dan glutathione. Pokoknya kalian wajib banget coba. Terus selanjutnya ini adalah produk Scarlett yang setiap hari aku pakai sampai sehabis ini guys tuh. Ini entah udah botol keberapa, pokoknya dari mama, dari adik-adik aku, nenek sampai kakek aku tuh semuanya pakai ini. Ini tuh paling cepet aku restock gitu. Dan makanya aku tuh kemarin frustasi banget waktu ini habis, dan aku langsung beli. Nih, tuh yang mango. Ini yang pomegranate guys, yang ungu. Ini wanginya dua-duanya enak banget. Kayaknya tuh produk Scarlett wanginya nggak ada yang nggak enak, sumpah. Ini wanginya enak banget dua-duanya. Kalau kalian suka yang kayak kalem-kalem gitu, kalian bisa pakai yang pomegranate. Kalau kalian suka yang seger-seger, kalian bisa pakai mango. Dan kalau kalian pesen di Scarlett tuh aman banget, tuh kayak udah di bubble wrapin. Jadi kalian nggak perlu takut paketnya rusak atau gimana-gimana. Kenapa aku suka banget sama shower scrubnya? Karena sama kayak body scrub, dia tuh bener-bener ngangkat sel kulit mati aku, karena dia tuh ada butiran-butiran halusnya nih. Tuh warna biru cantik banget. Nah, ini tuh yang angkat sel kulit mati kita. Nah, terus dia tuh wanginya juga sama kayak body scrub, bener-bener kayak nempel pas abis mandi. Terus juga ada efek mencerahkannya karena ini mengandung glutathione dan juga vitamin E juga gitu. Nah, terus terakhir ini produk yang bener-bener mengejutkan aku.
Tada, ini body lotion terbarunya Scarlett varian Jolie. Ini bener-bener bikin aku kaget karena aku bisa secinta itu sama ini. Padahal baru kayak nyium aja kayak udah langsung jatuh cinta karena wanginya tuh bener-bener elegan, berkelas. Mirip banget sama YSL Black Opium. Sumpah ini semirip itu, sumpah aku jamin, ini aku jamin kalau kalian coba pasti kalian suka karena aku tuh kayak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama varian Jolie ini. Terus kalau buat efeknya sama kayak mencerahkan, abis itu menutrisi kulit, sama melembabkan, melembutkan kulit. Nah, buat kalian yang nanya apa sih bedanya Freshy, Charming, terus Romansa sama Jolie. Nah, sebenarnya mereka tuh sama aja fungsi dan kandungannya, cuma beda wanginya. Nah, wanginya tuh bisa disesuaikan sama karakter kalian. Kalian nih suka yang kayak gimana? Yang manis, yang MUSK, bukan mas gimana sih baca mas. Terus atau kalian suka yang kayak orang kaya gitu, atau yang bunga-bunga, itu bisa kalian sesuaikan. Kalau kalian suka yang bunga-bunga, kalian bisa ke Romansa. Kalau kalian suka yang manis, bisa ke Charming. Kalau kalian suka yang mas-mas gitu, kayak ke Freshy. Dan kalau kalian suka banget sama YSL Black Opium yang wanginya tuh kayak aku ngerasa kayak aku tuh model atau artis-artis yang cantik kalian bisa banget buat cobain varian Jolie ini. Nah, yang paling aku suka sama body lotionnya Scarlett itu adalah efek mencerahkannya tuh langsung kayak kelihatan. Aku langsung pingin ngebuktiin ke kalian kalau Scarlett itu tuh bener-bener kayak langsung mencerahkan. Nih, aku ambil segini. Wanginya enak banget. Dan dia tuh bener-bener langsung kayak melembabkan kulit gitu, bikin kayak lembut gitu. Nih coba aku ratain dulu. Tuh, lihat. Lebih cerah gak sih? Ya kan? Ini kalau kalian gak percaya, tuh. Lebih cerah yang ini dibanding yang ini. Itu kayak kecoklatan gitu. Kulit aku emang aslinya coklat. Tuh. Pokoknya sejak pakai Scarlett aku jadi kayak pede gitu sama kulit aku. Bener-bener kayak kelihatan lebih cerah dan lebih sehat. Terus kalian gak perlu takut kayak jangan-jangan ada merkuri, hidroquinone. Enggak, Scarlett itu aman banget. Dia bisa mencerahkan karena mengandung vitamin E dan glutathione. Nah, terus dia juga BPOM kok. Jadi ini bener-bener 100% aman banget. Terus dia juga no animal testing. Jadi kalian tenang aja, buat pecinta hewan kayak aku, tidak ada yang dikorbankan. Nih, aku rekomendasiin banget body scrub, shower, terus body lotion. Kalian harus pakai ketiganya untuk hasil yang maksimal. Karena emang hasilnya tuh bener-bener kerasa ketika kita pakai ketiga produknya gitu. Jadi kayak lebih cepet gitu loh mencerahkan kulit kitanya dan permanen. Pokoknya aku love banget sama produk-produknya Scarlett. Terus banyak juga nanya ke aku pesennya di mana sih. Aku udah kasih link di description box. Kalian bisa ke Shopee-nya Scarlett. Kalian juga bisa kepoin Instagramnya Scarlett. Di situ juga ada cara pemesanan lewat WhatsApp atau Line. Pokoknya kalian kalau mau order dan mau cobain, kalian wajib banget open description box aku. Pokoknya kalian wajib banget cobain varian terbaru body lotionnya ini Jolie. Sumpah aku rekomendasiin kalian, secinta itu, bagus banget. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan tentang sisi kelam dunia penerbitan. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer di sini kalau nggak semua penerbit semi mayor ataupun mayor itu kayak gini. Ini cuman oknum-oknum aja gitu. Sebenarnya aku bingung kayak bilang masalah tentang apa gitu. Kayak mungkin ini lebih tentang penerbit. Banyak banget penerbit yang nggak amanah, nggak profesional, yang curang dan akhirnya ngerugiin kita secara personal sebagai penulis. Ini bener-bener ngerugiin loh. Ngerugiinnya tuh dari segi materi sampai imaterial. Nah, ngerugiinnya tuh kayak gimana sih? Banyak banget tipe-tipenya. Dari hal yang sepele kayak nggak jadi terbit yang di PHP-in gitu, sampai yang jadi terbit tapi harus nunggu bertahun-tahun. Ada juga yang ditipu, ada juga yang royaltinya nggak cair. Ini bener-bener kayak, jujur aku sedih banget setiap denger curhatan penulis yang bilang royaltinya nggak cair-cair sejak dia terbit, dan itu at least udah setahun, 2 tahun lalu gitu. Selama itu mereka nggak nerima royalti. Itu terlalu bajingan. Aku kalau ada di posisi orang yang
dirugikan seperti itu, aku kayak nggak bakal bisa bersabar kayak mereka. Itu benar-benar kayak kurang ajar banget gitu. Maksudnya aku termasuk orang yang harus bekerja keras banget untuk menghasilkan tulisan sampai jadi novel gitu. Aku perlu waktu berbulan-bulan dan butuh banyak tenaga. Pokoknya banyak banget hal yang aku korbanin untuk bikin novel. Dari jam tidur aku, waktu makan aku, waktu ngerjain tugas aku gitu. Tapi ternyata setelah jadi, hasilnya malah mengecewakan gitu. Tapi ternyata setelah jadi, semua itu ternyata nggak ada harganya gitu. Kayak nggak kebayar, semua tenaga, waktu yang udah terbuang tuh kayak nggak terbayar gitu. Itu pahit banget sih, ya kan? Terus juga yang lebih parahnya lagi itu sampai ada yang ditipu. Sampai dia harus ngeluarin duit berjuta-juta untuk ganti uang PO dari pembaca mereka yang beli novel mereka gitu. Jadi ini tuh ada sebuah penerbit yang meminang naskahnya dia, dan penerbit ini akhirnya open pre-order. Open pre-ordernya itu langsung pemesanan ke penerbitnya gitu, dan penulis pasti promosiin gitu kan. Terus ketika semuanya udah bayar, terus penerbitnya kabur, nggak kirim-kirim buku. Penulis juga nggak bisa ngehubungin penerbit karena dia nggak respon gitu. Sampai akhirnya penulis harus ngeganti uang-uang pembacanya yang udah beli novel tapi nggak dikirim itu pakai duit pribadinya si penulis. Parah banget nggak sih? Ya kan? Dan masalah kayak gini tuh benar-benar kayak ngerugiin kita banget. Kita udah keluar tenaga dan waktu, pikiran untuk nyelesain naskah itu, ditambah kita harus keluar duit juga untuk ganti rugi dari kesalahan yang nggak kita perbuat gitu. Menurut aku kayak ini manusia bukan sih gitu. Kok tega banget, kayak nggak mikirin gitu, kayak gimana susahnya kita buat bikin karya, gimana susahnya kita nyari duit gitu, kayak kok bisa jahat banget. Dan yang kayak gini tuh banyak banget gitu. Kalau misalnya penerbit ini ketahuan, ini nggak cuma satu penerbit ya, ini banyak banget penerbit yang kayak gini. Kalau mereka ketahuan, mereka tinggal ganti nama gitu, kayak semudah itu gitu. Terus juga setiap kali ada yang curhat, aku nanya, di kontraknya gimana gitu. Karena menurut aku kontrak ini tuh bener-bener sesuatu yang sakral banget ya kan di dunia kerjasama begini gitu. Kayak jadi landasan kita bekerja sama gitu. Tapi banyak banget yang bilang, aku nggak punya kontraknya gitu. Ini kontrak satu pihak kak. Jadi mereka ngirim kontrak ke aku, terus aku kirim balik ke mereka. Aku nggak pegang kontraknya gitu. Jadi yang tanda tangan cuma si penulis gitu. Terus mereka juga nggak tahu yang punya siapa. Jadi kayak aku tuh ngerasa kalau ini dibiarin terus, yang jadi korban nih makin banyak. Terus yang lebih kayak mengkhawatirkan lagi ya, kayak sekarang tuh banyak banget orang yang terjun ke dunia penerbitan, atau kayak dia bikin penerbit tapi dia tuh nggak punya skill atau nggak punya tanggung jawab untuk mengurus bisnisnya gitu. Jadi aku ngeliat banyak banget penulis yang terlantar, entah itu kayak nggak jadi terbit karena si penerbit itu lupa gitu. Kayak bisa-bisanya dia lupa dia punya naskah itu, dia pernah minang naskah itu gitu. Kayak itu bener-bener nggak profesional banget nggak sih? Terus ada juga yang kayak terbitnya lama gitu dari waktu yang udah dijanjikan di kontrak. Ada juga yang susah dihubungin, sekalinya dihubungin malah marah-marah balik ke si penulisnya gitu. Padahal penulis cuma meminta kejelasan tentang ceritanya gitu. Pokoknya hal-hal menyebalkan sama penerbit-penerbit gak profesional dan gak amanah ini tuh kayak banyak banget gitu. Kayak ini aku gak lagi ngomongin satu penerbit ya, ini banyak banget. Bahkan aku yakin ada puluhan penerbit kayak gini, terutama penerbit semi mayor. Tapi ternyata dari pembahasan di IG story kemarin, gak cuma penerbit semi mayor yang begini. Penerbit mayor pun ada loh yang kayak gini, yang royaltinya gak dibayar, yang laporan penjualan yang gak jelas, yang katanya novelnya bakal tersebar di Gramedia ternyata nggak tersebar gitu. Pokoknya nggak cuma penerbit semi mayor, penerbit mayor pun ada yang kayak gini. Kayak pas aku baca curhatan-curhatannya gitu, kayak sumpah kayak kok bisa gitu. Maksudnya kayak mayor loh, mayor juga sampai ada yang kayak gini tuh kaget banget.
bingung gitu kan ya, kayak gak ada yang bisa ngebenerin situasi ini kecuali si korban. Terus yang lebih miris lagi, si penulis tuh sebagai korban tuh kayak gak punya kebebasan untuk ngungkapin pengalamannya gitu, untuk memberitahu orang-orang kalau lo ditawarin terbit sama ini, mending jangan deh, gue aja begini-begini gitu. Mereka nggak punya keleluasaan untuk melakukan itu karena nanti bakal diancam pencemaran nama baik lah gitu, atau bilang nanti bakal dibilang penulis nggak benar, suka ngefitnah atau suka nyebarin hal-hal buruk gitu, atau kayak dibilang lebay. Terus gimana sih biar hal ini tuh kayak nggak terjadi sama kita gitu? Ya salah satu caranya ya kita harus hati-hati gitu, karena kita kan nggak bisa melenyapkan oknum-oknum ini ya kan. Kayak berbisnis itu hak mereka, walaupun mereka berbisnis dengan cara yang nggak bener gitu ya kan. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian ditawarin suatu penerbit yang kalian nggak tahu track recordnya, atau yang kalian udah tahu track recordnya juga ya, karena ini buat jaga-jaga aja, kalian wajib banget tanya atau ngehubungin penulis yang udah pernah terbit di sana. Kalian tanya terbit di sana enak gak sih, royaltinya lancar gak sih, promosinya gimana gitu. Pokoknya kalian tanyain semuanya sampai kalian puas dan kalian yakin kalau oh ini penerbit yang bagus, ini penerbit yang aman, ini penerbit yang amanah gitu, dan ini adalah penerbit yang tidak akan merugikan kalian gitu. Terus yang kedua, kalian harus banget pegang kontrak atau perjanjian yang udah ditandatangani penerbit kalian di atas materai. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kontrak, harus banget pastiin kalau kontraknya itu 2 rangkap, yang satu buat kalian, yang satu lagi buat penerbit. Dan yang kalian pegang adalah yang si penerbit itu tanda tangani di atas materai. Jadi seenggaknya kalian punya dokumen resmi gitu, untuk kalau terjadi sesuatu di kemudian hari kalian bisa menuntut atau meminta ganti rugi gitu sesuai dengan isi kontraknya itu. Dan kalau bisa ya masukin pasal-pasal yang menguntungkan kalian. Masukin pasal-pasal, emang bisa gitu, bisa. Dalam hal kontrak mengkontrak itu tuh sifatnya negosiasi. Kalau kalian kerja sama gini nih, kan derajat kalian tuh sama kayak penerbit, bukan kayak penerbit tuh bos kalian gitu, terus kalian adalah bekerja sama penerbit gitu. Enggak, derajat kalian tuh sama, jadi kalian bisa banget loh guys nego kontrak kayak, kak aku mau pasal ini dihilangin ya, kak aku mau tambah pasal ya, kalau misalnya novel aku nggak terbit lebih dari 6 bulan aku boleh tarik naskah dari penerbit kakak gitu. Itu boleh banget gitu. Atau kayak, kak nanti kalau misalnya ada kejadian begini aku boleh ya tarik naskah gitu. Pokoknya kontrak tuh fleksibel banget, bisa kalian negosiasikan. Kalian nggak perlu takut buat minta hapus atau tambah pasal di dalam kontrak itu. Pokoknya kalian harus benar-benar yakin kalau kontrak itu menguntungkan kalian dan nggak merugikan kalian gitu ya. Terus yang ketiga, kalau bisa tuh hindari penerbit-penerbit yang kredibilitas ya, atau tingkat kepercayaannya tuh di mata publik tuh buruk. Kayak sebelum-sebelumnya tuh udah ada gosip-gosip atau kayak testimoni dari penulis yang udah terbit di sana dan itu buruk gitu. Itu buat aman-aman aja ya gitu. Gua nggak menyarankan lo untuk menolak, cuma kalau bisa dihindari gitu, daripada kita jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Lebih baik kita menghindarinya. Terus ini nggak begitu penting, tapi ini sangat membantu banget ketika kalian ada di posisi sebagai korban, yaitu punya banyak teman penulis gitu. Karena ketika kalian ada di masalah ini, berarti kalian itu udah dirugikan ya kan. Dan ketika kalian udah dirugikan dan kalian ingin meminta hak kalian tapi dia nggak mau ngasih hak kalian tuh butuh power ya kan. Nah, powernya ini adalah orang-orang yang nge-support kalian, dan itu bagusnya sesama penulis gitu. Jadi mulai sekarang kayak perbanyak teman, jangan perbanyak musuh, karena teman tuh bener-bener ngebantu banget. Aku udah ngerasain banget punya banyak teman penulis itu bener-bener ngebantu aku banget. Kayak kalau aku lagi susah pasti mereka bantu, kalau aku lagi punya masalah pasti dibantu cariin solusinya. Terus juga bisa banyak sharing-sharing gitu. Pokoknya punya banyak teman penulis nih bener-bener hal yang positif banget. Jadi jangan lupa perbanyak teman ya guys, jangan perbanyak musuh.
Terus yang terakhir, ini masalah mental. Jangan cepat puas, jangan juga terlalu putus asa sampai ya udahlah penerbit mana aja yang penting karya gue terbit gitu. Jangan terlalu kebelet buat nerbitin suatu karya. Pokoknya jangan terlalu terburu-buru ngambil keputusan, karena semua yang terburu-buru tuh biasanya hasilnya nggak maksimal, malah kadang mengecewakan gitu. Jadi pikir 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa beribu kali ketika kalian ingin mengambil keputusan. Jangan sampai salah langkah guys, karena keputusan kalian yang diambil hari ini bakal berdampak untuk kalian di kemudian hari atau bahkan di masa depan. Jadi pokoknya jadi bijaksana, jangan sampai salah mengambil keputusan. Sharing ke banyak teman, minta banyak pendapat orang, baiknya kayak gimana. Baru di situ kalian bisa simpulin langkah terbaik mana sih yang bisa kalian ambil gitu. Kayaknya udah ya pembahasan kali ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih hati-hati lagi, dan semoga kita dijauhkan sama oknum-oknum jahat kayak gitu. Dan semoga yang nonton video ini bisa terbit di penerbit yang bagus, amanah, terus royaltinya lancar, promosinya bagus, dan pokoknya kita bisa mendapatkan penerbit yang terbaik untuk karya kita. Makasih yang udah nonton. Jangan menyerah, tetap semangat nulis. Aku yakin kalau kalian konsisten, pasti apapun yang kalian inginkan itu bakal tercapai. Terus melakukan hal-hal yang baik, kayak salah satunya nge-share video ini ke teman-teman kalian. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton. Like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku. Atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar pembahasan yang tadi aku bahas atau pembahasan lain, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti aku bakal bales. Ini beneran aku bales loh, karena aku lagi senggang. Ya udah, pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton.